Media sosial justru jadi tempat beternak kebencian, bukan beternak pikiran itu. Dan deteksi itu yang juga membuat kita khawatir, apakah betul kehidupan demokrasi bisa dilanjutkan bila pengerasan ideologi, entah itu karena sentimen, entah itu karena bias kognisi, entah itu karena ngeyelisme, entah itu karena sebut aja keletihan melihat situasi sehingga orang udahlah kita ngeyel aja di dalam media sosial tuh. Jadi itu suasana sosiologisnya tuh. Suasana akademis juga berlangsung dengan cara yang sama tuh. Kalau kita perhatikan misalnya argumentasi di ruang kelas, orang membypass isi, substansi dan pergi pada sensasi, mencari sensasi dengan guyur istilah, guyur retorik yang sebetulnya dipungut dari situs-situs yang berantakan di internet itu. Jadi kita mulai mencemaskan apakah betul suatu generasi hari ini bisa membawa Indonesia ke dalam pertandingan global, ke dalam situasi yang disebut sebagai milenial. Mampu nggak? Nah, pembuktian itu agak hari-hari ini agak sumir karena kalau kita baca data misalnya, indeks kecerdasan matematik, reading, dan sains anak Indonesia di Asia itu nomor 61 dari 68 negara. Bayangkan. Jadi nomor 45 dari bawah itu. Padahal anggaran pendidikan kita itu setara dengan Vietnam misalnya. 20%. Vietnam nomor 4. Lalu orang mulai bertanya, bisa nggak ketajaman berpikir itu diukurkan pada jumlah uang negara yang diguyur ke sekolah-sekolah, diguyur ke institusi? Nah, kita lihat argumen pemerintah, kalau begitu kita naikin anggarannya tuh. Loh, belum diperiksa kenapa dia tidak berhasil memberi insentif IQ, padahal anggarannya naik terus itu. Itu pun salah satu sasaran kritik kita tuh. Berarti ada yang keliru. Pasti ada yang keliru. Karena parameternya tidak menunjukkan perbaikan itu. Seandainya misalnya orang berpikir, oke, dinaikin aja anggarannya tuh. Saya kasih contoh di dalam sejarah pendidikan dunia. Mesir itu 50% dari anggarannya dipakai buat pendidikan tuh beberapa tahun lalu tuh. Hasilnya adalah justru menurun kualitas pendidikan. Jadi ada problem di dalam pembuatan kebijakan sehingga orang nggak bisa dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa anggaran itu fungsional untuk menghasilkan pendidikan. Sekarang anggaran pendidikan ditambah, tapi IQ menurun itu. Pasti ada yang keliru di situ. Nah, itu misalnya satu contoh, kita mengaktifkan pikiran kritis untuk mengetahui kenapa begitu. Nah, sesi ini adalah sesi untuk lebih banyak berdiskusi. Saya tidak mengajarkan cara berpikir kritis. Saya ingin terlibat di dalam sesi ini supaya sama-sama kita menemukan the thing called critical thinking itu. Jadi kalau ditanya misalnya, apa itu berpikir kritis? Kalau Anda bisa jawab sekarang, silahkan pulang ke rumah. Karena artinya Anda udah tahu itu. Nggak perlu kita kuliah atau kita bahas itu panjang lebar dengan terlibat sekaligus dalam diskursus itu. Jadi, ini sesi pertama. Sesi pertama ini saya ingin agar supaya ada diskusi yang tajam. Saya jadi semacam fasilitator, sambil saya mendeteksi di mana terjadi faulty reasoning. Jadi di dalam upaya menghasilkan pikiran kritis, kita memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah bernalar yang keliru, bernalar yang palsu. Namanya faulty reasoning atau logical fallacies. Itu di buku-buku banyak ditulis di seluruh kepustakaan tentang logik misalnya ada, buku tentang argumen ada. Jadi kalau tanya buku apa yang dipakai, taruh aja di internet segala macam, cari sendiri tuh. Jadi yang pertama kita coba atau saya mencoba mendeteksi reasoning yang palsu. Itu ada modelnya, ada bahan bakunya, ada pakemnya tuh, yaitu logical fallacies atau cara berpikir logis ada tuh. Tetapi reasoning yang palsu juga bisa datang dari situasi mental seseorang karena gangguan kognisi. Jadi nggak ada urusan dengan ilmu formal logic misalnya. Gangguan kognisi itu bisa karena keinginan untuk menuntut lebih dari kenyataan, sehingga reasoning kita juga ditarik oleh keinginan ketimbang dituntun oleh pikiran. Jadi keinginan
menuntun, menarik lebih dulu, dan pikiran itu akhirnya menyerah itu. Itu bukan urusan logika, itu urusan bias kognisi. Di dalam teori disebut cognitive bias itu. Tentu ada soal lain, misalnya pilihan yang sifatnya belief system itu. Jadi kendati logika bisa dipelajari, kendati kontrol cognitive bias itu bisa dipelajari, tapi ada situasi di mana orang jadi malas untuk mengambil risiko dengan reasoning, lalu dia pergi pada belief. Dia pergi pada fundament-fundament epistemologis, fundament-fundament metafisik, fundament-fundament teologis, fundament-fundament kultural itu. Jadi Anda lihat tadi ada 3 soal tadi yang mau kita ulas secara agak mendalam hari ini, yaitu soal fault reasoning, yang kedua soal cognitive bias, yang ketiga soal fanatisme terhadap nilai. Itu soalnya tuh. Nah, saya akan berupaya untuk mengulas itu dalam 5 sesi nanti. Anggap saja bahwa ini adalah satu komunitas, kita sebut apa nih, komunitas community of thought, komunitas berpikir selama 5 sesi ini, dan kita bawa ke sini segala macam problem untuk kita urai, kita analisis. Karena memberi kritik artinya menganalisis. Tidak ada kritik tanpa analisis. Analisis dalam tradisi ilmu pengetahuan artinya mengurai anatomi. Jadi kita mau mengurai lebih dahulu tuh. Nah, selalu ada semacam ngeyel di dalam pembicaraan semacam ini. Orang akan tanya, kalau Anda kasih kritik, lalu solusinya apa itu? Saya selalu katakan bahwa solusi itu bukan substansi dari kritik. Solusi itu urusan orang yang digaji untuk itu tuh. Gak ada gunanya Anda kasih kritik kalau nggak kasih solusi. Kalau saya bilang, Anda jangan deket-deket dengan power, dengan proyektor itu, karena kelihatannya kabelnya mau putus, mau jatuh di situ. Lalu solusinya apa? Solusinya Anda pindah dari situ. Mau pindah kemana? Aduh, pindah ke jalan itu. Tapi di jalan kan juga lalu lintas padat, bisa tabrakan tuh. Ya udah naik tangga, tangga juga keropos itu. Jadi substansi untuk jangan ada di bawah barang itu berubah jadi kemana saya harus pergi. Padahal substansi kritik adalah jangan ada di situ. You mau pergi kemana, suka-suka you gitu. You mau panggil Grab sama Gojek bersamaan sehingga kaki kiri ada di Grab, kaki kanan ada di Gojek, suka-suka dah itu. Bukan itu urusannya. Jadi sekali lagi kita dari awal beritahu dulu bahwa, atau saya mau beritahu bahwa solusi itu bukan esensi dari kritik itu. Ada solusi bagus kalau solusi itu bonusnya aja tuh. Tapi memberi kritik adalah fungsi primer menjadi manusia. Dalam kritik seharusnya dengan sendirinya ada solusi. Jadi orang yang menunggu solusi artinya sebetulnya dia tidak ingin dikritik.